Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ayatullah. Selamat siang teman-teman semua. Nama saya Siva Aprilia dengan 17 13 42 064. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis sistem informasi manajemen yang ada di Inspektorat 2 BPOM. Untuk latar belakang yang pertama adalah, jadi Inspektorat 2 BPOM itu menggunakan sistem informasi seperti QROS dan juga SPIP online untuk mendukung pengawasan intern. Sistem ini itu membantu auditor dalam pelaporan dan juga tindak lanjut hasil audit. Namun, masih ada kendala seperti integrasi sistem yang terbatas dan juga tampilan yang belum ramah pengguna, sehingga perlu dilakukan analisis untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian, sistem informasi yang saya teliti, yaitu laporan ini nantinya akan berfokus pada sistem IOS dan juga SPIP online yang digunakan auditor di Inspektorat BPOM. IOS yang digunakan itu untuk merencanakan, merekam, dan juga melaporkan kegiatan audit. Sedangkan SPIP online itu untuk menilai efektivitas pengendalian intern. Kedua sistem ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan juga efisiensi pengawasan. Di sini ada identifikasi kebutuhan sistem. Jadi ada dua kebutuhan, ada yang fungsional dan juga non-fungsional. Kalau yang fungsional itu ada manajemen pengguna dan juga hak akses. Nah, nantinya setiap pengguna ini memiliki akun tersendiri dan juga hak akses yang dibatasi sesuai peran, misalnya auditor, koordinator, atau pengawasan, dan juga ada admin sistem. Kemudian ada input rencana audit. Nah, auditor itu nantinya akan input rencana audit secara tahunan maupun triwulan. Perencanaannya ini berbasis risiko. Kemudian ada upload laporan hasil audit. Nah, setelah pelaksanaan audit, pengguna itu bisa mengunggah dokumen LHA dan juga kertas kerja pemeriksaan serta data dokumen pendukung lainnya. Kemudian ada monitoring tindak lanjut. Nanti sistem itu nanti menyediakan fitur untuk mencatat tindak lanjut hasil audit dan memantau progresnya hingga selesai. Kemudian ada pelaporan dan juga dashboard. Nah, nantinya admin dan juga pimpinan itu dapat melihat rekap kegiatan audit dan juga status tindak lanjut dalam bentuk grafik dan juga laporan. Kemudian untuk kebutuhan yang non fungsional itu ada empat, ada keamanan dan privacy data. Nah, ini aksesnya itu dibatasi, jadi hanya untuk jaringan internal di BPOM saja di eh, Inspektorat 2 BPOM ini. Kemudian ada audit trail dan juga log aktivitas. Jadi setiap perubahan atau upload yang dilakukan itu terekam dalam sistem untuk keperluan audit internal. Kemudian ada antarmuka use friendly. Ini tampilan sistem itu dirancang sederhana agar mudah digunakan oleh auditor. Kemudian integrasi dengan sistem lain. Jadi sistem ini dirancang tujuannya untuk dapat terhubung dengan Imonef BPKP. Kemudian, kemudian ada rancangan solusi sistem informasi. Jadi ada tujuannya. Jadi tujuan sistem ini itu adalah mempermudah pelaksanaan audit internal pastinya, kemudian menjamin transparansi dan juga akuntabilitas, kemudian mengurangi penggunaan dokumen fisik, dan juga mempercepat proses tindak lanjut hasil audit. Komponen utamanya itu ada antarmuka auditor. Nah, ini untuk menginput RKA, upload LHA, dan juga monitoring. Kalau antarmuka admin dan juga koordinator itu untuk validasi, untuk rekapitulasi, dan juga untuk laporan kegiatan audit. Kemudian dashboard pimpinan itu untuk menambahkan statistik audit. Kemudian fitur upload dokumen itu untuk menerima berbagai format seperti PDF, Excel, atau Word, gitu.
Kalau sistem notifikasi otomatis ini untuk memberitahu pengguna mengenai tenggat waktu atau status tindak lanjut. Itu. Kemudian di sini ada diagram alur sistemnya itu. Jadi pertama itu ada login ke shell sistemnya. Jadi pengguna sistem baik auditor ataupun koordinator itu melakukan login terlebih dahulu menggunakan akun resmi yang telah didaftarkan eh, untuk mengakses sistem UAS dan juga SPBPO. Kemudian input rencana pengawasan setelah berhasil masuk, auditor nanti harus melakukan pengisian data rencana kerja pengawasan tahunan atau RPT atau program audit berdasarkan hasil pemeriksaan risiko yang telah disusun sebelumnya. Kemudian ada unggah dokumen pemeriksaan. Nah, di tahap ini auditor itu mulai melaksanakan audit sesuai jadwal dan juga mengunggah dokumen hasil pemeriksaannya seperti kertas kerja audit, temuan, atau laporan hasil audit. Kemudian ada validasi oleh koordinator. Jadi, dokumen yang telah diunggah itu akan diperiksa dan juga divalidasi oleh koordinator pengawasan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memastikan kelengkapan dan juga keabsahan data serta dokumen. Kemudian ada proses tindak lanjut, nanti setelah laporan hasil auditnya disahkan. Nah, sistem itu nanti akan mencatat dan juga memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Kemudian pelap- pelaporan akhir, jika seluruh proses audit dan tindak lanjut telah selesai, auditor itu nanti akan melaporkan akhir sebagai bentuk dokumentasi resmi yang menjadi bagian dari kinerja pengawasan tahun. Kemudian monitoring dan juga evaluasi. Nah, sistem ini nantinya memungkinkan pimpinan itu dan juga auditor untuk melakukan pemantauan serta evaluasi. Nah, terhadap seluruh kegiatan yang telah dilakukan untuk memperbaiki proses pengawasan ke depannya. Kesimpulan dan juga rekomendasi yang bisa saya berikan adalah jadi penggunaan sistem informasi seperti SPIP, AMNAN, dan juga IWAS di Inspektorat 2 BPOM itu telah meningkatkan efektivitas kinerja auditor, terutama dalam aspek ekonomi, dalam aspek dokumentasi, pelaporan, dan juga koordinasi. Sistem ini itu mendukung prinsip good governance dalam pengawasan instansi pemerintah. Rekomendasi pengembangan fitur mobile access, penyempurnaan dashboard interaktif untuk monitoring real time dan pelatihan berkala bagi auditor terhadap pembaruan sistem. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.